Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar? Bu Erlin harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Dan masih semangat untuk melanjutkan kegiatan belajar pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran tema hari ini kita akan belajar tentang garis bilangan. Materi ini ada di buku tema 2, subtema 3, muatan matematika. Nah, Bu Erlin yakin di kelas 2 kalian sudah pernah belajar tentang garis bilangan. Tapi untuk kelas 3 ini kita akan mengingat kembali pelajaran garis bilangan. Nah, penggunaannya seperti apa? Nanti akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Mengenal garis bilangan dulu ya, kita ingat kembali. Garis bilangan itu adalah garis lurus yang digunakan untuk meletakkan bilangan. Jadi bentuknya itu berupa garis lurus. Kalau kita lihat di gambar, berupa garis lurus yang di kedua ujungnya ada tanda panah. Hal ini berarti apa? Bahwa garis bilangan ini bisa diperpanjang ke kanan dan ke kiri sampai tak terhingga. Pada garis lurus ini terdapat titik-titik tempat untuk meletakkan bilangan. Ya, kalau kita perhatikan jarak antara titik yang satu dengan titik yang lain adalah sama. Artinya jarak antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya itu juga sama. Kalau kita lihat di gambar ini adalah jaraknya antara 0 dan 1, 1 dan 2, 1. Berarti jarak garis bilangan ini adalah 1. Berikutnya. Nah, bagaimana dengan contoh gambar yang kedua, garis bilangan yang kedua? Ini masih sama ya, bilangan loncat 1. Tapi tidak diawali dari 0, diawali dari angka 1. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, karena dia masih ada tanda panah di ujung kiri, artinya bisa diperpanjang ke kiri sampai tak terhingga dan juga ke kanan sampai tak terhingga. Nah, pada garis bilangan, bilangan yang lebih besar itu diletakkan di sebelah kanan, sedangkan bilangan yang lebih kecil diletakkan di sebelah kiri. Artinya apa? Semakin ke kanan letak bilangan pada garis bilangan, artinya dia semakin besar. Semakin kiri letak bilangan pada garis bilangan, dia artinya nilainya semakin kecil. Nah, tanda panah pada ujung garis bilangan itu berarti bahwa garis bilangan dapat diperpanjang sampai tak terhingga, baik itu ke kiri ataupun ke kanan. Makanya tadi di gambar yang depan tadi, tanda panah pada garis bilangan itu ada di kedua ujungnya, ujung kanan dan ujung kiri. Garis bilangan ini berguna untuk melihat urutan bilangan karena peletakan bilangan pada garis bilangan itu selalu urut ya, dari kecil ke besar. Semakin ke kanan maka bilangannya semakin besar, semakin ke kiri bilangannya semakin kecil. Nah, jarak bilangan antar titik adalah sama seperti yang sudah Bu Erlin sampaikan di depan tadi ya, ada bilangan loncat 1. Kalau loncat 1 berarti seterusnya dia akan loncat 1. Kalau loncat 2 maka seterusnya dia akan loncat 2. Kita lihat contoh garis bilangan loncat 1. Nah, kita perhatikan di sini ada gambar garis bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini adalah garis bilangan yang loncat 1. Nah, apakah ada yang loncat selain 1? Ada, sesuai kebutuhan. Nah, kalau kita lihat nih, bilangan loncat 2 pada garis bilangan 1, 3, 5, 7.
Ini kalau kita hitung ya, selisihnya dari dua bilangan yang berdekatan, dua titik yang berdekatan, 1 dan 3. Itu selisihnya berapa? 2. 3 dan 5, 2. 5 dan 7, selisihnya 2. Artinya garis bilangan yang kedua ini adalah garis bilangan loncat 2. Ya. Jadi 1, 3, 5, 7, tambah 2, 9, tambah 2, 11, tambah 2, 13, tambah 2 sama dengan 15 dan seterusnya. Ya, ini bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Itu tadi sekilas kita mengingat kembali tentang garis bilangan. Nah, pada pelajaran kali ini garis bilangan akan kita gunakan untuk menghitung hasil penjumlahan. Ya. Penggunaan garis bilangan untuk menentukan hasil penjumlahan. Bu Erlin ada sebuah contoh soal 6 ditambah 3 sama dengan berapa? Ya, kita bisa menggunakan garis bilangan untuk menentukan hasil penjumlahan. Caranya kita buat dulu garis bilangan yang sudah ada di slide PowerPoint ini ya. Kalian buat di buku tulis. Lalu kita hitung 6 itu sampai mana? Ingat, ini kalau penjumlahan menghitungnya membuat garisnya itu dari angka 0. Ya. Dari angka 0, saat 0 ditarik sampai angka 6 karena dia 6. Kemudian ditambah 3, berarti kita tambah 3. 1, 2, 3. Nah, ya. Jadi seperti ini bentuknya, 6 ditambah 3 sama dengan berapa di angka terakhirnya? 9. Jadi 6 ditambah 3 sama dengan 9. Mudah sekali bukan? Nah, kalau sudah paham tentang materi garis bilangan dan menentukan hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan, anak-anak bisa melanjutkan latihan tentang garis bilangan menggunakan soal-soal yang ada di buku paket Erlangga dan lembaran portofolio yang sudah Bu Erlin bagikan. Keterangan tugasnya akan diposting di postingan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.